Bab 1901. Di bawah perintah Charlie, seluruh dunia bawah tanah Aurous Hill dikirim hampir pada saat ini juga. Orville bahkan turun ke jalan secara langsung, mencari petunjuk ke Elaine dengan anak buahnya. Harold tidak mengetahui hal ini saat ini. Dia hanya ingin membalas dendam pada Elaine, dan kemudian mengirimnya ke tempat pembakaran batu bata hitam untuk bekerja seumur hidup. Hal ini tidak hanya akan menekan arogansi Charlie dan Claire, tetapi juga membalaskan dendamnya dan ibunya. Nuh juga sangat senang. Kebenciannya pada Elaine telah mencapai puncaknya. Dari 4 keluarga Charlie, dia paling membenci Elaine. Alasan dia sangat membenci Elaine terutama karena Horiah dikirim ke kiln batu bara hitam, karena Elaine dan Horiah hamil di kiln batu bara hitam dan menularkan dirinya dengan penyakit kelamin. Tidak apa-apa, tapi Elaine ini menggantungkan lusinan topi hijau di dinding untuk membuatnya jijik, sehingga dia tidak akan pernah melupakan bahaya yang ditimbulkan Horiah padanya, dan dia akan selalu merasa hijau di kepalanya. Seiring waktu yang terus bertambah, ini bukan lagi praktik yang umum. Pada saat ini, ayah dan anak, bersama dengan kaki tangan mereka, menyeret Elaine dan Cynthia ke gudang yang ditinggalkan di pinggiran kota. Karena gudang besar, Van bisa langsung dimasukkan ke gudang. Begitu mobil berhenti, Harold melompat keluar dari mobil terlebih dahulu, lalu menyeret Elaine keluar dari mobil. Noah memandang Elaine di tanah dengan mencibir, dan berkata dengan jijik, Elaine, kamu tidak pernah bermimpi bahwa kamu akan mengalami hari yang buruk hari ini? Elaine ketakutan, tetapi karena mulutnya tersumbat, dia tidak dapat berbicara dan hanya dapat menangis dengan keras. Noah langsung merobek handuk dari mulutnya. Elaine langsung berseru, Nuh, kamu sangat lelah dan bengkok, berani menculikku. Percaya atau tidak, menantu saya, bisa meledakkan kepalamu kapan saja. Hah? Noah mengangkat tangannya dan menampar Elaine, dengan marah berkata, ini semua tentang waktu ini, jadi bertingkahlah denganku. Anda pikir Anda sedang berada di teras Anda sekarang, bukan? Elaine adalah seorang master yang tidak bisa kehilangan. Melihat dia berani memukulinya, dia segera berkata dengan marah, Nuh, kamu tunggu. Menantu saya mengenal banyak orang dengan kekuatan yang baik di Aurous Hill, dan dia pasti akan banyak mengajari Anda. Noah mencibir dan berkata, apakah kamu masih mengharapkan Charlie untuk mengajari kita? Saya beritahu Anda, hari ini saya mengikat Anda di sini untuk 2 tujuan utama. Pertama, biarkan beberapa anak muda bersenang-senang dengan Anda, dan ambil beberapa video untuk diposkan secara online, biarkan Anda dan keluarga Anda hancur. Kedua, mengirim Anda ke pabrik batu bata hitam untuk membakar kiln dan memindahkan batu bata seumur hidup. Bagaimana Anda menangani Horiah pada awalnya? Sekarang saya akan mendapatkannya kembali ratusan kali. Begitu Elaine mendengar ini, dia sangat ketakutan. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa Nuh akan memiliki rencana yang begitu kejam. Jadi, dia segera membujuknya dan tersedak, saudaraku, kamu seharusnya tidak begitu membenciku. Bukan aku yang ingin menyakiti adikku sejak awal. Kakak saya yang ingin menyakiti saya. Tanyakan pada diri Anda apakah Anda tidak ingin mengadu saya. Villa menantu laki-laki saya tidak bisa melakukannya terhadap Anda. Noah mengangkat tangannya dan menamparnya lagi, sambil berteriak. Lalu kamu menggantungkan begitu banyak topi hijau di terasmu, bagaimana kamu menjelaskannya? Elaine buru-buru berkata, saya benar-benar salah tentang itu, kakak laki-laki tertua, mengira saya adik Anda, tolong selamatkan saya kali ini, saya pasti akan mengumpulkan semua topi hijau setelah saya kembali. Jangan simpan di sana. Noah dengan dingin mendengus, sekarang kamu tahu bahwa kamu mengakui kesalahanmu? Sudah kubilang, sudah terlambat. Bahkan jika itu Dewa Kesehatan, tidak ingin menyelamatkanmu kali ini. Harold di samping datang dan bertanya dengan suara rendah, Ayah, kapan kita harus membiarkan orang melakukannya? Noah berkata, jangan khawatir, ketika presidenmu datang, dia harus menyaksikannya dengan matanya sendiri. Bab 1902. Harold bertanya lagi, apa yang harus saya lakukan jika masih ada seorang wanita di dalam mobil? Pada saat itu, tidak ada cara selain mengikatnya, tapi kami juga tidak mengenalnya. Noah mendecakkan bibirnya dan berkata, jangan khawatir, mari kita singkirkan yang ini dulu. Jika tidak berhasil, kirim wanita itu ke tempat pembakaran batu bata hitam. Saat ini, keluarga Wade sudah menerima kabar bahwa Cynthia diculik. Setelah penatua Wade mendengar tentang ini, dia langsung marah.
Dia melemparkan botol plum biru dan putih kesayangan langsung ke ruang tamu, dan meraung dengan marah, dengan kekuatan dan status keluarga Wade saya di negara ini, masih ada orang yang berani menculik anggota keluarga dekat dari keluarga Wade. Ini terlalu berani. Tiga bersaudara Andrew, Chang Yun, dan Chan Jun memandangnya satu persatu, tetapi tidak ada dari mereka yang berbicara. Cynthia tiba-tiba diculik, dan bagi mereka, hal itu bukanlah sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Sebaliknya, itu adalah sesuatu yang layak menjadi harapan dan kegembiraan bagi mereka bertiga. Tak satu pun dari tiga bersaudara itu menyukainya. Alasannya tidak lebih dari kata bunga. Jika Cynthia, seperti Layla, putri bungsu dari keluarga Wade, akan terus hidup bersama suaminya ketika dia menikah, mereka tentu tidak akan merasa tidak puas dengan Cynthia. Tetapi itu karena dia sudah menikah, tetapi dia tidak bisa menjaga dirinya dalam keluarga suami dan mengajar putra-putranya. Setelah berpisah dari suaminya, dia berlari kembali ke keluarga Wade dalam upaya untuk berbagi bagian dari properti keluarga. Ini membuat ketiga saudara laki-laki keluarga Wade memperlakukannya dengan sangat jijik. Apalagi Cynthia sudah sangat serius. Dia tidak pernah memedulikan perasaan ketiga bersaudara itu, hanya perasaan sang ayah saja. Oleh karena itu, dia sering dengan sengaja mengincar ketiga bersaudara itu untuk memenangkan kasih sayang sang ayah, dan membuat mereka menjengkelkan. Sekarang dia telah diculik. Bukankah ini hadiah yang Tuhan berikan kepada mereka bertiga? Meskipun mereka bertiga belum pernah berkomunikasi satu sama lain, mereka semua memiliki keinginan yang sama di hati mereka. Artinya, mereka berharap para penculik akan langsung membunuh Cynthia dan tidak pernah membiarkannya kembali. Tuan Tua Songkuan sangat kesal. Selama kurun waktu tersebut, ia semakin merasa bahwa putri sulungnya Cynthia tidak hanya mampu, tetapi juga sangat patuh pada perkataannya. Dibandingkan dengan ketiga putranya, Cynthia membuat dirinya lebih patuh. Sekarang, putrinya, atas perintahnya sendiri, pergi ke Aurous Hill untuk mencari Charlie, dan diculik di sana. Ini tidak hanya mengancam nyawa putrinya, tetapi juga menampar wajahnya, sehingga dia tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi dia segera menelepon Ishak dan bertanya tentang detail masalah tersebut. Ishak hanya bisa menjawab dengan jujur, dan menceritakan bagaimana dia diculik bersama Elaine, dan memberitahu penatua Wade secara mendetail. Setelah mendengarkan Old Master Wade, dia berseru dan bertanya, Ishak, menurutmu apakah pihak lain menargetkan Cynthia atau Elaine? Ishak berkata, Guru, saya benar-benar tidak dapat menganalisis situasi spesifik sekarang. Si sulung berstatus tinggi. Mungkin ada orang putus asa yang ingin menculiknya dan memeras banyak uang. Tapi ibu mertua Charlie memiliki kepribadian yang tajam. Sangat sering, dia menyinggung perasaan orang, mungkin pihak lain datang padanya untuk membalas dendam. Semua ini akan diketahui setelah party ditemukan. Penatua Wade segera berkata dengan suara dingin, Ishak, saya punya dua persyaratan. Pertama, Anda harus menyelamatkan Cynthia, jika tidak, Anda akan diminta. Kedua, segera ambil pengawal Cynthia, potong tangan dan kakinya, lalu kirim dia kembali ke rumah Wade untuk menerima hukuman. Bab 1903. Ishak juga tahu betul bahwa dia harus bertanggung jawab atas sesuatu yang salah dengan Cynthia. Jika Cynthia akhirnya berpaling dari bahaya, semuanya akan baik-baik saja, tetapi jika dia benar-benar memiliki beberapa kekurangan, maka kehidupan baiknya akan berakhir. Terlebih lagi, ada ibu mertua Charlie yang menghilang bersamanya kali ini. Oleh karena itu, dia semakin meningkatkan kekuatan pencariannya, dan bahkan memindahkan seluruh penjaga keamanan Shangri-La, hanya untuk mencari keberadaan Cynthia dan Elaine sesegera mungkin. Namun, petunjuknya harus dimulai dari salon kecantikan dan sedikit mencari, jadi tidak mungkin untuk segera menemukannya. Charlie juga meninggalkan rumah saat ini dan pergi ke salon kecantikan untuk bertemu Ishak. Dia khawatir tentang dua hal saat ini. Satu hal adalah Cynthia mengungkap identitasnya kepada Elaine, dan yang lainnya adalah bahwa Elaine dibunuh oleh para penculik Abnerali. Faktanya, hingga saat ini, dia tidak memiliki perasaan kekeluargaan terhadap Elaine. Bagaimanapun, Elaine telah menindas dan mempermalukannya selama lebih dari 3 tahun, tetapi baru belakangan ini dia berubah. Jika ada pilihan, Charlie berharap Elaine akan menguap. Namun, Charlie merasa sedikit tak tertahankan saat memikirkan istrinya, Claire. Claire sangat baik, dan dia bisa dianggap sangat berbakti kepada Elaine.
Jika Elaine menghilang tanpa alasan, pukulannya akan luar biasa. Terakhir kali Elaine memasuki pusat penahanan, dia hilang hanya beberapa hari. Claire jadi gila. Jika sesuatu terjadi kali ini padanya, dia pasti akan lebih khawatir daripada yang terakhir kali. Apalagi tahun baru sepertinya akan ada 2 hari lagi. Jika Elaine mengalami kecelakaan saat ini, keluarganya tidak akan mengalami tahun yang baik. Karena itu, Charlie masih berharap bisa menemukan dan menyelamatkannya sebanyak mungkin. Saat ini, gudang-gudang yang ditinggalkan di pinggiran kota. Elaine dan Cynthia diikat. Alasan mengapa keluarga Wilson dan putranya tidak membiarkan Elaine tidur terutama karena mereka ingin Ragnar datang dan memeriksa pekerjaan mereka. Bagaimanapun, kanibalisme itu lembut dan pendek. Keluarga Wilson mendapatkan begitu banyak manfaat dari Ragnar, namun mereka tidak pernah membiarkan keluarga Charlie melompat sesuai dengan penjelasan Ragnar, sehingga Ragnar merasa sangat tidak aman. Ini terutama karena Thompson Villa tempat mereka tinggal bukanlah milik mereka, tetapi Ragnar meminjamkan mereka untuk ditinggali. Selain itu, investasi Ragnar dalam uang grup Wilson juga bersyarat. Ragnar dapat menarik semua uang kapan saja, dan kemudian keluarga Wilson masih tidak punya apa-apa. Oleh karena itu, mereka dengan sepenuh hati berharap dapat menyenangkan Ragnar dan memuaskannya. Dengan cara ini, mereka juga bisa mendapatkan lebih banyak keuntungan dari keluarga Wu. Ragnar sedang duduk di dalam mobil yang bergegas ke gudang, dan dia sangat bersemangat. Selama periode waktu ini, meskipun dia sibuk membuat keluarga Wu bangkit kembali dan tidak bisa khawatir berkelahi dengan Charlie, kebencian terhadap Charlie di hatinya tidak pernah berkurang. Bab 1904. Kali ini dia mendengar bahwa Nuh ingin menyerang ibu mertua Charlie lebih dulu. Ragnar secara alami sangat senang. Karena takut ketinggalan pertunjukan, dia meminta anak buahnya untuk mengemudi dan berkendara untuk menonton siaran langsung. Begitu dia tiba, Harold berlari untuk membuka pintu gudang itu sendiri, dan membiarkan Rolls-Royce dengan Ragnar masuk. Noah berjalan ke pintu mobil dengan penuh semangat dan berinisiatif membuka pintu jok belakang untuk Ragnar. Begitu pintu terbuka, Noah membungkuk dengan sangat rendah hati dan berkata, "Emma Ragnar, kamu di sini." Ragnar mengangguk dan melihat Elaine diikat dengan Cynthia di tanah. Dia mencibir dan berkata, "Ini ibu mertua Charlie, kan?" "Iya." Nuh berkata dengan sedikit kepahitan, "Gadis ini, nomor 1 V. Sen di alam semesta, semurah tulang. Aku akan membuatnya selesai nanti, dan aku akan membantu Tuan Ragnar." Ketika Elaine mendengar ini, dia buru-buru memohon dengan ketakutan, "Saya mohon Anda untuk melepaskan saya tidak punya keluhan dengan Anda, mengapa Anda memperlakukan saya seperti ini?" Ragnar berteriak dengan dingin, "Saya tidak punya keluhan atau kebencian? Apakah Anda tahu bahwa menantu laki-laki Anda Charlie layak mendapatkan pembalasan saya yang tak tergoyahkan? Hari ini Anda jatuh ke tangan saya, jangan salahkan hati saya yang kejam. Salahkan Anda menemukan diri Anda sebagai menantu yang baik." Elaine hampir pingsan dan berteriak, "Saya dianiaya. Charlie bukanlah menantu laki-laki yang saya temukan untuk diri saya sendiri, tetapi menantu laki-laki yang tinggal yang diatur oleh ayah Nuh untuk keluarga Wilson. Saya sangat menentangnya pada awalnya, tetapi tuan tua tidak mendengarkan saya." "Ya." Ragnar berkata dengan jijik, "Jangan bicara padaku tentang omong kosong ini. Selama itu orang-orang di sekitar Charlie, mereka akan menjadi duri di mataku dan duri di dagingku." Saat dia berkata, ekspresinya sedikit bersemangat, tetapi dia berkata dengan sedikit penyesalan, "Sayang sekali, kamu hanya ibu mertua Charlie, bukan anggota keluarga dekat Charlie. Jika aku dapat menemukan anggota keluarga dekat Charlie terlebih dahulu, maka aku di depan Charlie hanya akan membunuhnya dengan satu pisau." Begitu Ragnar mengatakan ini, Elaine merasa wanita yang terikat di belakangnya itu bergetar hebat. Cynthia hampir ketakutan saat ini. Dia awalnya berpikir bahwa dia cukup beruntung untuk bertemu Elaine, musuh wanita jalang. Tetapi sekarang dia menyadari bahwa yang dia temui bukanlah musuh Elaine, tetapi musuh Charlie. Selain itu, pihak lain masih menyesali bahwa dia tidak memiliki kesempatan untuk membunuh keluarga dekat Charlie. Bukankah dia anggota keluarga dekat Charlie? Bibi Charlie. Kali ini, Ragnar memandang Noah dan berkata, "Old Wilson, kapan kamu bisa mengikat istri Charlie?" Ketika Nuh mendengar ini, dia berkata dengan malu-malu, "Tuan Ragnar,
Claire juga keponakanku, aku tidak bisa membuat tangan ini. Ragnar melambaikan tangannya, saya tidak ingin membunuh istrinya. Istrinya akan tinggal di detik terakhir. Sebelum membunuh Charlie, bunuh dia di depan Charlie. Saat dia berkata, Ragnar berhenti sebentar, lalu berkata, maksudku, pertama-tama bunuhlah anggota keluarga dekat yang berhubungan dengan Charlie dan kecanduan. Dia tidak memiliki orang tua, jadi tidak ada yang namanya 7 bibi dan 8 bibi. Aga? Noah memikirkannya sejenak dan berkata, Charlie selalu menjadi yatim piatu. Saya belum pernah mendengar tentang anggota keluarga dekatnya. Mereka seharusnya sudah lama mati. Ragnar menghela nafas, itu benar-benar memalukan. Pada saat ini, Elaine tiba-tiba mendapat ide, dan berseru, saya tahu. Charlie memiliki anggota keluarga dekat? Wanita bau yang terikat padaku adalah bibi Charlie. Jika kau membenci Charlie, bunuh saja dia, bunuh dia, itu pasti lebih berguna daripada membunuhku. Cynthia sangat takut sampai dia mengalami serangan jantung. Dia menangis putus asa di dalam hatinya, ketika saya keluar, ayah saya memberitahu saya bahwa saya tidak boleh memberitahu Elaine bahwa saya memiliki identitas keluarga Wade. Yang ditakutkan adalah Elaine tahu bahwa dia adalah keluarga Wade, jadi singa itu berbicara dengan lantang. Jadi, bagaimana Elaine tahu bahwa dia adalah bibi Charlie? Bab 1905. Elaine sebenarnya tidak tahu siapa Cynthia itu. Dia bahkan tidak tahu siapa nama belakang Cynthia, dan dari mana asalnya. Dan alasan mengapa Elaine mengatakan bahwa Cynthia adalah bibi Charlie benar-benar tidak masuk akal. Alasan untuk mengatakan ini lengkap karena dia benar-benar takut dengan kata-kata Ragnar barusan. Elaine takut Ragnar akan membunuhnya, jadi dia berpikir dalam hati, karena Tuan Ragnar ingin membunuh anggota keluarga dekat Charlie untuk menghilangkan kebenciannya, maka sebaiknya aku menipu orang di belakangku. Ini tidak hanya akan membuatku lebih aman, dan aku bisa membalas wanita ini karena telah mempermalukanku dan melawanku. Wanita sialan ini datang dan berpura-pura kepadaku tanpa bisa dijelaskan. Dia berbohong kepada saya dengan cek palsu dan meminta saya untuk membujuk putri saya untuk menceraikan Charlie. Inilah intinya. Aku menjebaknya sebagai bibi Charlie. Ini sepenuhnya dibenarkan. Oleh karena itu, Elaine tidak menyangka bahwa dia benar-benar berada di pihak yang benar. Ragnar bahkan tidak menyangka wanita di belakang Elaine adalah bibi Charlie. Dia bertanya dengan heran, Elaine, kamu bilang dia bibi Charlie, bukankah kamu bercanda? Tentu saja tidak. Elaine langsung berseru, wanita ini memang bibi Charlie. Baru saja dia lari ke salon kecantikan untuk menemukan saya dan berkata bahwa dia akan memberi saya cek sebesar 100 juta dan membiarkan putri saya meninggalkan Charlie. Setelah Ragnar mendengar ini, dia melangkah ke wajah Cynthia dan menatapnya dari atas ke bawah. Meskipun dia bisa melihat bahwa Cynthia berpakaian bagus dan tidak terlihat seperti orang biasa, dia sama sekali tidak melihat wajahnya. Ini tidak bisa disalahkan atas ketidaktahuannya. Alasan utamanya adalah meskipun keluarga Wade terkenal, anggota langsung dari keluarga Wade jarang muncul di depan umum demi keamanan pribadi. Kecuali kelas atas Eastcliff, orang biasa tidak punya kesempatan untuk bertemu keluarga Wade. Media dari semua lapisan masyarakat sangat takut untuk melaporkan informasi pribadi apapun tentang keluarga Wade. Oleh karena itu, meskipun Ragnar akrab dengan keluarga Wade dari Eastcliff, dia bahkan mengetahuinya dengan baik, tetapi dia benar-benar tidak mengenal siapapun di keluarga Wade. Secara alami, dia tidak bisa mengenali Cynthia di depannya. Jadi dia merobek handuk dari mulut Cynthia dan bertanya dengan dingin, apakah kamu bibi Charlie? Cynthia gemetar karena terkejut, dan menggelengkan kepalanya mati-matian untuk menyangkal, tidak. Saya bukan bibi Charlie. Saya tidak ada hubungannya dengan Charlie. Elaine berteriak, FCK ibumu. Kamu tidak ada hubungannya dengan Charlie, mengapa putriku harus menceraikan Charlie? Cynthia gugup dan tidak tahu harus menjawab apa. Dia mendengar Ragnar berkata dengan telinganya sendiri bahwa keluarga dekat Charlie akan dibantai. Jika dia tahu bahwa dia adalah bibi Charlie, dia pasti akan membunuhnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Oleh karena itu, dia tahu bahwa dia tidak akan pernah mengakui hubungan ini. Dia bahkan tidak berani mengungkap identitas keluarga Wade, karena begitu pihak lain tahu bahwa dia adalah keluarga Wade, dia takut dia tidak akan melakukan apa-apa selain membunuhnya selamanya.
Ragnar melihat bahwa dia sudah lama tidak berbicara. Dia menampar wajah Cynthia dengan tamparan di wajah dan mengertakkan giginya dengan marah. Jangan bilang ya. Baik. Aku akan membunuhmu. Bagaimanapun, kamu akan terbunuh hari ini. Wajah Cynthia sangat pucat, dan dia menangis dan berkata, sebenarnya, saya sama sekali bukan kerabat Charlie. Saya hanya berpikir bahwa Charlie adalah anak yang tampan dan mampu, jadi saya ingin dia menjadi menantu saya.